Kasus dugaan penggelapan aset dengan terdakwa suami almarhumah Lina Jubaidah, Teddy Pardiana, kembali bergulir panas. Kemarin, Teddy pun kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung terkait laporan Rizky Febian. Namun di momen itu, Teddy secara blak-blakan mengungkapkan rasa kekecewaannya karena sidang pun harus kembali ditunda. Lantas benarkah Teddy merasa bahwa perkembangan sidang sangat merugikannya, apalagi dengan adanya saksi yang berubah haluan ke pihak Rizky Febian dan Sule? Lalu, benarkah Teddy merasa curiga bahwa memang Rizky dan Sule menginginkan dirinya berada di balik jeruji besi? Benarkah Teddy merasa memang ada dalang di balik semua ini? Dan seperti apa tanggapan Sule terhadap kasus yang kini masih bergulir tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, polemik warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah, mantan istri Sule, masih belum menemukan titik terang. Kemarin, Teddy Pardiana kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung dengan kasus dugaan penggelapan mobil senilai 120 juta rupiah. Hadir bersama kuasa hukumnya, Teddy siap menjalani agenda pemeriksaan terdakwa. Bahkan, kedatangan Teddy yang membawa sederet bukti diduga menguatkan alasannya menjual mobil milik almarhumah. Namun sayangnya, ketika dirinya hadir dengan penuh kesiapan secara fisik dan juga mental, Teddy pun harus gigit jari dengan kenyataan yang ada. Pasalnya, sidang pun harus ditunda lantaran majelis hakim yang menangani persidangannya dimutasi ke Gorontalo. Kalau ditunda memang karena ketua majelis hakimnya dimutasi ke PT Gorontalo. Jadi yang seharusnya katanya awal Januari tapi mendadak per hari ini dimutasinya. Jadi kami menunggu penetapan dari ketua pengadilan terkait hakim pengganti. Agendanya pemeriksaan terdakwa Pak Teddy. Kita by data ya semuanya. Jadi kemarin kan emang ada beberapa data yang emang harus nanti diajukan. Intinya kan dari pihak mereka, Pak lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, terus saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris. Dan ternyata Pak Teddy mengiyakan dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja. Kalau memang ada bagian silakan ambil. Akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya
Ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin, dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Tidak hanya ditunda, dampak dari mutasi Ketua Majelis Hakim membuat Teddy pun harus menyiapkan dirinya kembali pada 10 Januari kelak. Apalagi untuk sementara, Teddy pun juga harus menunda sederet kegiatannya lantaran menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan juga Kamis sebagai terdakwa. Bayangkan saja, Teddy harus rela mengorbankan pekerjaannya untuk pergi ke luar negeri hanya demi menghadiri sidang yang tidak kunjung usai. Lantas benarkah Teddy pun merasa bahwa perkembangan kasus ini sangat merugikan dirinya? Persiapan itu kan tanggal 10 Januari ya, agenda pemeriksaan terdakwa. Memang saat ini kami sebetulnya udah siap terkait pemeriksaan terdakwa dan bukti surat pun sudah siap. Akan tetapi nanti ditunda ya menunggu gitu. Iya, secara manusiawi pasti ada sih ya kecewa. Karena ya emang harusnya udah move on atau udah melangkah lagi buat roadshow yang ibaratnya kemarin udah diplanningkan buat dari kesenian lagi mau pentas lagi ke beberapa negara, taunya ke pending sama wajib lapor Senin Kemis, hampir menyita waktu juga sih. Diusahakan saya pengen secepatnya karena saya pengen kelar udah gitu, itu aja sih. Kalau saya pengen cepet-cepet kelar gitu karena ini udah dari kapan gitu, kasihan mama saya terus jadi jadi dijadikan ajang permasalahan seperti ini gitu yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu. Kasihan ke almarhumah ya, kasihan ke mama saya gitu, di atas sana nggak tenang gitu. Dan saya juga kaget karena kayak waktu beberapa puluh hari baru mama nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gono gini, itu kasihan ke almarhumah. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety bond. Sidang lanjutan yang harusnya berjalan lebih cepat harus tertunda sekian pekan. Tidak pelak, hal ini pun membuat Teddy tidak kuasa menutupi kekecewaannya. Selain itu, salah satu saksi yakni Pak Asep yang merupakan orang kepercayaan Lina justru berubah haluan. Menurut Teddy, awalnya Pak Asep membela Teddy dan mengiyakan mobil tersebut secara hukum memang milik almarhumah Lina. Saksi yang tadi kita support kita malah ada di sana, Pak Asep ada di pihak sana. Kemarin mungkin Pak Asepnya nggak tahu gimana, itu kan dari pertama jadi di sana malah harusnya itu pas Pak Asep kalau emang benar tahu itu mobil sana harusnya ngelarang, malah mereka support waktu saya dijual itu, mau jual itu langsung support karena dia juga udah interest sama Pi-nya gitu, dia pingin Pi ada berhubungan dengan Bank Mega, dia punya utang sekitar 20 juta, terus minta Pi duluan, terus ya, yang saya kemarin jual itu karena emang itu juga fisik selama ini dikuasai sama istri, terus mobil atas nama istri dan BPKB juga atas nama istri, nggak ada hubungannya sama pihak sana. Yang diduga kan masalah mobil ya, Innova yang berhubungan dengan mobil aja. Salah satu bukti bahwa kita emang pelunasan pada tanggal 8 Februari 2020 itu udah harusnya kan kalau dari itunya 3 tahun pelunasan buat utang piutangnya, tapi karena berhubungan dengan almarhumah jadi saya langsung lunasin pada tanggal bulan Februarinya. Karena memang harus ada keadilan dan juga memang itu kan bukan haknya dia. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga karena kan bukan haknya. Jadi ya kita mau minta juga itu ke situ. Kalau dia meminta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu ya, kita minta balik dan kita kekeluargaan dan sudah mengiyakan kok dari pihak Om Teddy-nya juga.
Lantas benarkah Teddy pun juga merasa curiga bahwa memang Rizky dan Sule menginginkan dirinya berada di balik jeruji besi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di balik carut-marut kasus dugaan penggelapan aset yang membuatnya menjadi terdakwa, Teddy Pardiana tiba-tiba mengungkap hal mengejutkan. Menurutnya, kasus yang berlarut-larut sampai 3 tahun lamanya seharusnya bisa selesai dalam waktu yang singkat. Terlebih dari semua tudingan penggelapan terhadap dirinya yang kini masuk ke proses persidangan hanyalah mobil milik almarhumah yang ia jual. Tapi menurutnya, pihak Sule maupun Rizky Febian memang begitu ingin memenjarakan dirinya. Sederet alasan pun terucap menjadi dugaan pihak Sule dan Rizky Febian hendak membuatnya terkurung di balik jeruji besi. Lantas apa sebenarnya menjadi dugaan Teddy bahwa kasus ini memang seolah dibiarkan berlarut-larut? Banyak laporan terus, kayak sepertinya apa ya, dibilangnya kemarin dari pihak sana pingin menjarain saya aja. Soalnya kan ya tahu sendiri lah ya, kalau emang punya hati nurani mudah-mudahan terbuka semua. Jadi saya itu sebenarnya udah dibilang apa, secara manusiawinya adalah ibaratnya ibunya udah meninggal, saya dikasih amanat buat membesarkan si Dede Bintang, taunya sekarang saya malah dilaporkan buat ibaratnya pingin dipenjarakan. Cara hukumnya atas nama almarhumah gitu, di BPKB sama STNK-nya gitu. Terus kepemilikan fisik udah dari awal udah ini. Malah pas waktu jual juga yaitu dia Pak Asep support saya. Pokoknya kalau untuk masalah kasus itu, aku cuman nanti paling ngikutin aja prosesnya seperti apa. Tapi terlepas dari itu, untuk para media bisa langsung tanya aja ke lawyer aku. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah, jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Pardiana itu melakukan tindak pidana penggelapan. Wajib lapor Senin Kemis sampai sekarang hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Prosesnya nggak beres-beres gitu. Jadi proses yang lama itu bukan di tingkat pengadilan. Kalau pengadilan sih itu maksimal 6 bulan harus selesai perkara. Memang ini baru kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Nah, yang proses lama itu di tingkat penyidikan waktu Polda Jabar gitu kan. Kenapa lama? Karena kan keinginan dari pihak pelapor itu bahwa Pak Teddy itu terbukti penggelapan itu terkait 3 aset gitu kan. Akan tetapi yang terbukti ini hanya 1 buah Kijang Innova yang nilainya hanya 120 juta rupiah. Teddy mengaku dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan siapa saja saksi yang dihadirkan dari pihak Rizky Febian. Hanya saja, menurut Teddy, saksi yang dihadirkan terkadang tidak membahas pokok dakwaan, yakni terkait jual beli mobil almarhumah Lina. Yang ia akui memang dijual namun untuk melunasi hutang piutang istrinya kala itu. Teddy pun juga bersikeras bahwa tidak melakukan penggelapan apapun. Karena memang menurutnya mobil itu setahu dirinya adalah milik almarhumah.
nggak ada. Malah yang naik itu yang didugakan cuma mobil aja. Itu juga atas mobil istri. Nama istri fisik dari awal sampai kemarin istri meninggal ada di saya sama istri. Kalaupun benar itu ini kan harusnya kan Pak Asep juga ngelarang waktu itu. Malah sekarang bersaksinya ke sana dan kemarin ditanya sama yang hakim mulia itu bilangnya banyak kan nggak tahu dan nggak jelas karena dia sendiri harusnya kalau secara kesaksian sih udah kena 7 tahun karena kesaksian di atas Al-Quran nggak ada yang ditakutkan kayaknya kalau kita by data. Kalau Pak Asep kemarin itu nggak tahu, ini nggak tahu katanya. Jadi banyak direka-reka dan apa ya dibilangnya jadi berbalik lah, pingin memenjarakan saya. Saya sebagai keluarga ya, sebagai adik kandung, pengen keadilan ya. Kasihan kan anak-anaknya gitu ya. Itu kan hasil jeripayah yang di kasus sekarang kan hasil jeripayah Iki ya. Saya cuma ngasih ini tuh yang sepengetahuan saya aja. 3 tahun tak kunjung usai proses hukumnya. Benarkah Teddy merasa memang ada dalang di balik semua ini? Dan seperti apa tanggapan Sule terhadap kasus yang kini masih bergulir tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terkait proses hukum yang masih terus berjalan, Sule mengaku dirinya tidak mau ikut campur dalam polemik warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah. Pasca bercerai dari almarhumah Lina dan kemudian mantan istrinya itu menikah lagi dengan Teddy. Bagi Sule, dirinya sudah tidak memiliki urusan lagi dengan keluarga baru mantan istrinya tersebut. Sule pun menegaskan, justru sebagai ayah kandung Bintang, seharusnya Teddy lah yang bertanggung jawab penuh dengan anak tersebut. Bukannya seolah melibatkan dirinya dan juga melemparkan tanggung jawab untuk mengurus anak tersebut kepada anak-anak kandungnya. Saya sebagai orang tua ya mestinya ya perlu tahu dong tentang hal ini. Cuma saya nggak ikut campur. Putri anak saya, masa ada kaitannya dengan saya nggak dijawab. Memang saya nggak ada kaitannya. Saya hak waris juga saya nggak ikut campur urusan hal itu. Silakan aja. Anak saya juga udah punya lawyer dan lawyer pun kan udah kontek-kontekan sama lawyernya. Ya udah silahkan gitu. Sekarang tuh masyarakat udah cerdas, netizen juga udah cerdas. Saya nggak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo silahkan urusin semuanya. Karena udah nggak ada hak saya untuk itu. Harta udah ada di anak-anak semua. Harta yang bukan haknya juga udah saya kasih semua. Nggak ada hak di pengadilan juga nggak ada harta gono gini, nggak dapat harta gono ini sepeser pun. Kenapa mesti seperti ini? Kasihan. Di saat Sule menyatakan bahwa dirinya tidak mau ikut campur, sebuah pernyataan tajam justru keluar dari mulut seorang Teddy Pardiana. Entah karena merasa geram karena selama hampir 3 tahun terus-menerus ditekan atau memang memiliki bukti valid. Teddy secara blak-blakan mengatakan bahwa Rizky Febian hanyalah ibarat selongsong peluru. Ada orang lain yang memegang pistol dan menembakkannya. Lantas, benarkah Teddy mencurigai bahwa Sule merupakan dalang di balik segala permasalahan hukum yang kini menerpa hidupnya? Benarkah ia pun mengancam akan memberikan semua bukti jika keadaan semakin diperburuk? Itu cuma jadi peluru ya, jadi yang di belakangnya ada yang nembakinnya gitu aja. Not the gun but man behind the gun gitu. Ya nanti kita lihat aja kalau emang udah ribet saya keluarin semuanya lah. Nanti ditanyain bukti siapa yang ngemonitor atau anak-anak ini. Yang penting saya mau baik mau buruk juga masalah ini cepat beres lah gitu aja. Kasihan ke almarhumahnya. Udah hampir 3 tahun kan. Saya sendiri malah nggak mikirin yang lainnya lagi. Pokoknya pingin cepat
kasus ini beres. Makanya kalau nanti datang lagi saksi dari saya, dari ini, malah lama lagi memperlambat. Saya sebagai anak paling besar yang mau tidak mau harus ini sebuah tanggung jawab, harus kita beresin. Karena terlepas dari itu semua saya cuma kasihan sama almarhum mama saya ya. Jadi lebih baik saya secepat mungkin bisa menyelesaikan ini agar mama tetap tenang, mama juga kasihan nangis mungkin setiap hari karena permasalahan ini belum beres. Terus juga saya tidak mau mencari musuh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.